Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Desi Juwarta SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Kalijati, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswi PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 pada program studi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia pada kelas 8 semester 2. Tak lupa saya memohon saran masukan dari semuanya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar mari kita baca terlebih dahulu dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Farhan. Silakan duduk lagi. Ya. Terima kasih tadi sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi kelancaran ya, diberi kesuksesan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek mengenai kesiapan dalam pembelajaran hari ini. Mulai dari kerapihan. Nah, sudah rapikah saya hari ini? Sudah rapi belum? Sudah. Nah, sekarang cek kebersihan di sekitar tempat duduk kalian. Ada sampah tidak? Bukunya tak lupa coba disiapkan di atas mejanya masing-masing. Sekarang Ibu akan presensi dulu atau mengabsen ya. Yang disebutkan namanya, angkat tangan dan bilang hadir ya. Aditya Adriansyah, Andin Agustina, Anissa. Hari ini coba Ibu akan bertanya ya. Siapa di sini yang mempunyai cita-cita ya sebagai petani yang sukses? Coba kira-kira siapa di sini yang bercita-cita ingin menjadi petani yang sukses? Ada? Saya, Bu. Ya, Brian. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Brian. Ya. Ada lagi tidak? Ya, sebuah cita-cita yang mulia. Ya, dia ingin mengembangkan profesi atau mata pencaharian kedua orang tuanya ya lebih maju lagi. Cerita atau video motivasi berikut ini. Dan pertama yang saya rilis pada saat itu saya coba menggunakan video Darling. Ya, tadi mengenai kisah sukses seorang petani milenial, namanya siapa? Kang Sandi, berasal dari Cianjur. Nah, sekarang semuanya berdiri. Mari kita ice breaking ya dengan tepuk patani. Berdiri saja, silahkan. Kita ikuti ya. Ayo. Terima kasih. Itu ice breaking kita. Silakan duduk kembali. Nah, coba. Ini ada yang masih ingat enggak?
Ya, materi apa ini? Ada terumbu karang, ada kegiatan para nelayan, kemudian ada juga kapal motor, ya. Ini adalah bagian dari materi penguatan ekonomi maritim minggu yang lalu. Nah, di sini siapa coba yang bisa menjelaskan atau mengidentifikasi boleh, mengklasifikasikan boleh tentang gambar-gambar yang ada di depan layar? Siapa? Ya. Ketiga gambar tersebut menunjukkan tentang ekonomi kelautan. Ketiga gambar tersebut menunjukkan kegiatan di laut, terumbu karang, dan juga daratan. Ya, tepuk tangan buat Anissa. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran, mampu menyebutkan pengertian ekonomi agrikultur setelah menyimak penjelasan peta konsep dari guru dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi ekonomi agrikultur di Indonesia setelah menyimak penjelasan peta konsep dari guru dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Ya, sampai sini mengerti? Nah, sekarang apa sih Bu manfaatnya mempelajari materi agrikultur ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya? Kira-kira siapa yang tahu ya? Selain kita hafal atau mengetahui konsep penguatan ekonomi agrikulturnya. Nah, kompetensinya apa yang harus dicapai peserta didik? Nah, di sini peserta didik mampu menjelaskan konsep penguatan ekonomi agrikultur. Nah, kemudian di sini juga untuk strategi atau skenario pembelajarannya biasa Ibu menggunakan problem based learning ya. Nanti kalian berdiskusi secara berkelompok ya, di dalamnya nanti dikasih LKPD lengkap dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian kalian analisis dan akhirnya harus dicari solusinya atau upayanya sampai nanti ke kesimpulan. Untuk penilaiannya ada 3 ya. Penilaian pengetahuan, nanti ada pretest sama posttest, kemudian LKPD juga ada penilaian keterampilan. Nanti keterampilan kalian dalam berdiskusi, dan terakhir penilaian sikap ya, sikap kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita lakukan pretest ya. Sudah Ibu share ya linknya, silahkan dibuka, mulai diisi. Bu kasih waktu 10 menit cukup. Ayo, sudah, cepat. Nah, dari soal tadi kira-kira soal nomor berapa yang sulit atau yang susah? Nomor 4 tentang pupuk ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama-sama dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti hasil post testnya lebih bagus lagi nilainya ya. Amin. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke di sini Ibu membuat peta tematik ya tentang 5 daerah produsen penghasil atau penghasil padi di Indonesia ya. Nah, di sini didominasi oleh Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, di sini ada video permasalahan ya tentang pertanian. Indonesia kan termasuk negara maju di bidang pertanian kalau dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Nah, ya,
menyajikan 5 daerah produsen penghasil padi. Coba siapa yang bisa menambahkan atau menceritakan tentang permasalahan tersebut? Ya, Rosi apa? Yang keras? Karena negara agraris. Terus ada lagi ciri-ciri negara agraris tadi selain tanahnya subur. Yang kedua, ya, Iklim tropis. ya. Nah, sekarang kita berdiskusi, ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang dibagi 5 kelompok. Untuk yang tampil sekarang hanya kelompok 1, 2, dan 3 saja. Untuk 4, 5-nya nanti minggu depan, ya. Nah, aturannya bagi mereka yang mau bertanya atau menjawab silahkan mengacungkan tangan, ya, kemudian ucapkan salam dan silakan sampaikan pendapatnya, ya. Kita pembentukan kelompok seperti biasa saja, ya, berhitung dari 1 sampai 5. Nanti kalian akan berkumpul dengan nomor yang sama. Mulai dari Brian. 1, 2, 3, 4, 5, 1. ya, silahkan. Sekarang kalian bergabung sama temannya yang memiliki nomor yang sama. Kelompok 1 boleh di situ, 2 di sini, 3 di sini, ya, 2 meja saja, 4 di sini, yang 5 boleh di belakang. Silahkan berkumpul. Faru boleh tuh duduknya. Ya, di sini Ibu akan membagikan bahan ajar, ya. Nanti jawaban di LKPD bisa dilihat di sini, bahan ajar sama LKPD-nya. Sama ini Bu, satu kelompok. Oh, satu kelompok. Neng. Ini sama ini ya? Ke sini. Hadapnya barengan. Biarin. Nah, ini LKPD-nya di sini ada 5 soal cerita, ya, yang kalian harus amati dari artikel maupun gambarnya. Kalian hanya mengerjakan nomor soal sesuai dengan nomor kelompoknya. Misalnya kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 dan seterusnya. Tidak semuanya ya. Yang diutamakan itu 1 sampai kelompok 3 dulu ya. Mau sampai harus sudah selesai. Kerjakan di LKPD-nya saja, silahkan. Mulai didiskusikan. Dudi, ayo bergabung Dudi, menghadap ke sebelah sana. Dah, supaya pekerjaannya lebih cepat, silahkan kalian bagi peran atau tugasnya masing-masing ya, dalam menggali informasi atau menjawab pertanyaan yang sedang kalian kerjakan atau diskusikan ya. Nah, ada yang bagian nulis atau mencatat, ada yang bagian mencari informasi, mengumpulkan informasi dari berbagai literasi ya, mulai dari modul, kemudian bahan ajar sampai buku paket. Silahkan semuanya bekerja melihat literasinya masing-masing. Misalnya Dudi ke bagian modul, Adit ke bagian buku paket ya, temannya lagi ke bagian bahan ajar.
silahkan di cermati literasinya, kemudian dikumpulkan nanti jawabannya. Iya, sok dari sini baca. Udah dari sini. Dibaca soalnya, nanti jawab ininya. Iya, 1 sampai 5. Nomor 3, berarti yang ini juga nomor 3. Enggak, 1 aja. Kamu kelompok? Berarti soalnya yang nomor 3. Ini kan 1. Ini 2. Berarti ngejawabnya yang ini. Ya. Ini mah enggak usah, itu dulu aja. Ya, kelompok 1 menjawab gambar atau artikel nomor 1. Kelompok 2 berarti menjawab nomor 2-nya. Bukan nomor per soal, bukan, ya, tapi nomor yang di atasnya. Ya, bukan nomor yang di bawahnya, bukan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup, 15 menitan. Ya. Dibaca dulu artikelnya, ya, karena itu berhubungan sama artikel yang kalian baca. Ayo, ininya dibaca dulu. Siapa yang baca? Boleh dikeraskan untuk kerja. Boleh dibacanya dikeraskan supaya temannya mendengar, ya. Ya, didiktekan, dibacakan. Bacanya boleh dikeraskan 1 orang biar temannya mendengar, ya. Kan itunya cuma 1. Bacanya boleh dikeraskan ya, supaya temannya dengar. Cepat selesai ya. Kelompok 1, 2, dan 3 harus secepatnya selesai karena akan tampil hari ini. Ya, 4, 5 tetap dikerjakan. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? 4 sudah? 4 udah? Ayo kelompok 1 sudah? So, kelompok 1 dulu. Silakan tampil. Ya, semuanya maju ke depan. Ya, silahkan
Kelompok yang lainnya menyimak. Ayo Neng. Tulis satu pertanyaan yang akan ditanyakan. Silakan disimak di depan. Ayo, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan ingin mempresentasikan tumbuhan uang dan membantu petani Indonesia. sok dipegang. Yang lainnya tolong ditulis pertanyaan. Masih banyak petani yang mengklaim kur karena prosesnya yang tidak sederhana. Nomor 2, jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah pada artikel tersebut. Artikel judulnya apa? Tolong nanti disebutkan judulnya ya, judul artikelnya, karena tidak mungkin dibacakan artikelnya, banyak. Judul artikelnya tentang akses modal. Petani masih sulit. Silahkan kalian buat pertanyaan. Ya. Petani sulit mengakses modal. Lanjutkan lagi. Itu aja, bergilir aja bacanya. Nomor 1, Fadila. Ayo lanjut lagi, Anissa. Ya. Ya, silahkan temannya kalau ada pertanyaan ditanyakan. Silahkan. Silahkan kelompok yang mau bertanya tentang kesulitan petani mengakses atau mendapatkan modal bertani. Kira-kira pertanyaan yang akan diajukan apa? Ayo silakan. Ini ada yang bertanya dari kelompok 5 ya. Yang keras nih. Mengklaim KUR. Apa KUR? Kredit Usaha Rakyat. Kenapa petani susah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Karena pertanyaan itu saya bisa
Silakan kelompok 5 puas dengan jawabannya? Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Ada lagi bertanya tidak? Tidak ada. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada silahkan ditutup saja. Kita langsung nanti ke kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Nih dipegang sama siapa? Farhan. Farhan. Stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lainnya. Silakan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah dalam aktivitas tersebut. Karena teman mereka mengharap dilakukan pembenahan dengan mengatasnamakan program yang jangan dilakukan. Pegang itunya biar kedengaran. Kelompok yang lainnya disiapkan pertanyaan. Kelompok 5 tadi sudah, ya. 4, 3, 1, siapkan pertanyaannya. Silahkan ada yang mau bertanya. Farhan, silahkan ada yang mau bertanya. Nanti silahkan ada yang mau bertanya. Silahkan ada yang mau sok. Silahkan ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya atau strategi yang dikembangkan dalam artikel tersebut. Silakan. Nomor 5. Sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ada temannya atau kelompok yang presentasi ya ke depan. Diharapkan kita bisa lebih jeli lagi dalam menganalisis permasalahan dan juga menerapkan solusinya. Silakan duduknya kembali ke tempat semula. Ayo, dari diskusi tadi ya, ada beberapa kelompok yang tampil ke depan. Mari kita analisis dulu. Yang kelompok 1, penampilannya bagaimana? Kompak tidak? Kurang ya? Apalagi? Buat nanti perbaikan ke depannya supaya lebih kompak lagi. Untuk kelompok 2 bagaimana? Kurang juga ya. Nah, nanti lebih dikompakan lagi dalam presentasi ke depan ya. Nah, kemudian silahkan dikumpulkan LKPD-nya ya.
perwakilan aja satu kelompok, kumpulkan LKPD-nya. Ya. Ya, silakan. Simpan di sini. Ayo, kumpulkan sini. Iya. Ya, kita sekarang ke kesimpulan. Ya, kesimpulan dari awal materi pembelajaran sampai tadi terakhir, ya, diskusi tentang masalah dan solusinya. Mulai dari pengertian ekonomi agrikultur. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian ekonomi agrikultur? Kesimpulannya apa? Ekonomi agrikultur pengertiannya? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Ya, upaya dengan memberdayakan sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomiannya. Yang kedua, mengenai potensi. Ayo, siapa potensi ekonomi agrikultur di Indonesia? Ada apa saja? Ya, Dwi lagi. Ya, betul. Ada keanekaragaman hayati, lahan pertanian, tenaga kerja, dan pasar. Perannya sekarang, peran agrikultur apa? Perannya Indonesia. Perannya apa? Peran ekonomi agrikultur. Oh, mana? Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan tanah yang subur. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting bagi keseluruhan pembangunan nasional. Ya, peran ekonomi agrikultur adalah sebagai salah satu peran penting dalam pembangunan nasional. Permasalahannya apa tadi? Atau hambatannya ada apa saja? Masalah sama hambatan? Sama? Nah, coba Farhan, masalah pertanian apa? Atau hambatannya? Atau ada yang sudah menemukan masalah hambatannya? Ya. Apa? Fadilah. Hambatannya ada dari teknologi dan juga keinginan dari anak-anak muda itu yang tidak mau menjadi petani. Ya, hambatannya menurut dia seperti itu. Ada lagi? Ya. Solusinya atau upayanya apa? Upaya untuk mengatasinya? Coba, Suci. Dengan strategi ekofarming. Strategi ini merupakan peningkatan sistem budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan budaya lokal di setiap daerah. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita lanjut ke post-test ya. Nanti linknya Ibu bagikan ini melalui WA grup sekali lagi dengan soal yang sama. Nah, yang ini nih. Tuh yang bawah. Udah ya. Silakan dikerjakan post-testnya. Ya, nilainya sekarang ada 8, banyaknya 8. Kalau tadi ada yang 4, ya.
sudah. Terima kasih untuk yang sudah ikut post test yang nilainya ya jauh lebih baik lagi dari pretest tadi. Ya. Nah, sekarang refleksi. Menurut kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya. Materi apa yang kalian bisa pahami tentang agrikultur? Yang bagian mananya? Ya. Ya, pertanian, terus permasalahannya. Jadi kita bisa lebih tahu lagi upayanya untuk mengantisipasinya bagaimana. Manfaatnya? Manfaatnya apa? Ya, Livia. Kami jadi paham materi ekonomi agrikultur, mulai dari pengertian ekonomi agrikultur, potensi ekonomi agrikultur, peran agrikultur. Ya, terima kasih untuk Livia. Nah, itu refleksinya. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya pembelajarannya jauh lebih baik lagi. Atau nanti kalian atau ibu menemukan pembelajaran yang baru, silakan kita bisa sharing. Bu, begini bu pembelajarannya supaya enak atau supaya asik, tidak jenuh. Ya, kita terbuka saja ya. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Ini untuk tugas kalian nanti di rumah ya, bersama kelompoknya. Nah, ini ya, nanti ibu kasih linknya. Mulai dari penugasan kelompok mencari data pertanian di daerah tempat tinggal peserta didik mengenai luas pertanian, apakah berbentuk sawah atau kebun, berapa, kemudian kepemilikannya, apakah milik sendiri atau bekerja kepada orang lain. Ketiga, bagaimana mendapatkan modal pertaniannya. Keempat, bagaimana dengan konsep pemberian pupuk pertanian, apakah membeli pupuk subsidi atau non subsidi, dan juga sertakan harga pupuknya. Yang kelima, bagaimana kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada saat panen. Yang terakhir, bagaimana pemasaran hasil pertaniannya. Nah, data tersebut dilakukan dengan mewawancarai seorang warga ataupun bisa orang tua ataupun tetangga keluarga yang tentunya berprofesi sebagai seorang petani. Nah, ini ditulis dalam kertas folio berbentuk laporan. Laporannya dari mana? Yaitu dari poin 1 sampai ke 6 ya. Dan kalau bisa tambahkan juga foto kalian bahwa sudah mewawancarai ya petani tersebut. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.